Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Azra dengan NIM 2314070228. Saya dari PGMIF BP23. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari makalah saya dengan tujuan memenuhi tugas UAS, yaitu mata kuliah materi keislaman dengan dosen pengampu Ibu Dr. Marhamah SAG MPD. Baiklah, saya dari kelompok 27 dan teman kelompok saya yaitu Keisha Hendy dengan NIM 2314070232. Judul materi dari makalah kami yaitu peran penting masa Rasulullah dan juga Fatu Makkah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah sebelumnya dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang Fatu Makkah. Penyebab terjadinya Fatu Makkah. Fatu Makkah terjadi pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, minggu ketiga bulan Ramadan bersama dengan Januari 630 Masehi, perkiraan kalender Masehi. Dalam beberapa sumber Basriyah, Ibnu Hisham dan Ibnu Qasim disebutkan bahwa Rasulullah SAW keluar dari Madinah pada awal Ramadan dan memasuki kota Makkah pada hari ke-20 Ramadan. Sementara penaklukan sepenuhnya berlangsung pada 19 sampai 21 Ramadan. Berawal dari pelanggaran perjanjian Hubayyah oleh Bani Bakar, sekutu Quraisy yang menyerang Bani Uzaah, sekutu kaum muslimin. Dalam Siriyah Ibnu Hisham dijelaskan bahwa penyerangan itu dilakukan secara diam-diam pada malam hari. Bahkan sebagian tokoh Quraisy memberikan senjata ke Bani Bakar. Pelanggaran ini secara otomatis membatalkan perjanjian yang sebelumnya menjamin kedamaian selama 10 tahun. Sehingga pelindungan Rasulullah memastikan bahwa Quraisy benar-benar melanggar perjanjian, sehingga umat Islam berhak mengambil tindakan untuk menghentikan agresi mereka. Tindakan Quraisy ini menunjukkan bahwa benar-benar tidak menginginkan perdamaian dan masih berusaha menghalangi dakwah Islam. Karena itu Rasulullah SAW memutuskan menyerahkan pasukan dalam jumlah besar sebagai bentuk keadilan terhadap sekutu dan sebagai respon diplomatik tak ada pelanggaran besar tersebut. Sebelum penyerahan pasukan, Rasulullah SAW memilih jalur damai. Beliau mengirimkan utusan ke Quraisy, memberikan kesempatan kepada mereka mengakui kesalahan, memperbaiki keadaan. Namun Quraisy tetap menolak. Penolakan itu membuat Rasulullah mengambil keputusan strategis untuk membebaskan Makkah melalui perang, bukan melalui emosi ataupun melakukan tindakan secara brutal, tapi dengan strategi yang matang dan juga langkah-langkah militer yang sudah disiapkan oleh Rasulullah. Baik, selanjutnya adalah persiapan Rasulullah SAW menuju Fatu Makkah. Dalam tahap persiapan, Rasulullah SAW menerapkan kerahasiaan penuh. Beliau memerintahkan pasukan berkumpul tanpa menjelaskan tujuan akhir, sehingga Quraisy tidak memiliki kesempatan untuk mempersiapkan serangan balasan. Rasulullah SAW juga berdoa agar pembebasan ini berlangsung tanpa pertumpahan darah, karena Makkah adalah kota suci dan juga Makkah adalah tempat beliau, halaman atau kampung beliau sendiri. Rasulullah sengaja memutuskan jalur komunikasi menuju Makkah dengan menyusun pergerakan pasukan dalam kelompok-kelompok kecil agar Quraisy tidak mengetahui atau tidak mendeteksi keberadaan dari pasukan Islam. Ketika seluruh pasukan telah berkumpul di Mazah Zahran, barulah kekuatan Islam terlihat sangat besar, ya, ini sekitar 10.000 prajurit, menjadikan ekspedisi pada saat itu adalah ekspedisi terbesar pada masa beliau. Strategi ini merupakan bentuk futuhat, yaitu pembebasan yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan, mengutamakan keamanan rakyat, bukan kekerasan semata. Beberapa tokoh Quraisy yang sebelumnya memusuhi Islam pada saat akhirnya memasuki Islam karena perjalanan ini, termasuk Abu Sufyan. Ia takjub melihat besarnya pasukan dan juga ketenangan Rasulullah, dan pada akhirnya hatinya luluh dan juga menerima Islam pada saat itu juga. Baik, selanjutnya adalah perjalanan penaklukan kota Makkah. Rasulullah SAW mengatur pasukan memasuki kota Makkah melalui 4 jalur berbeda untuk memastikan kota Makkah dapat
dikuasai secara damai tanpa perlawanan. Dan strategi yang digunakan juga pendekatan psikologis agar penduduk Makkah menerima keadaan tanpa merasa terancam. Hampir seluruh wilayah Makkah ditaklukkan tanpa peperangan karena bangsa Quraisy tidak siap akan pergerakan yang sangat besar dilakukan oleh umat Islam. Hanya di kota Kandasmah terjadinya bentrok kecil antara bangsa Quraisy yang tidak ingin menyerahkan atau melakukan penolakan terhadap bangsa Islam, namun segera dapat diredam. Rasulullah SAW dengan tegas memerintahkan agar tidak melakukan pembunuhan kepada orang yang tidak melawan dan melarang pasukan untuk merusak rumah, menghancurkan bangunan. Beliau memastikan kota dengan damai dan beliau masuk ke kota dengan tawaduk, menundukkan kepala hingga hampir menyentuh pelana unta sebagai bentuk syukur kepada Allah atas kemenangan tanpa kesombongan. Setelah memasuki Ka'bah, Rasulullah SAW menghancurkan lebih dari 360 berhala sambil membacakan ayat Ja'al haqu wa jahal batil. Tindakan ini menegaskan bahwa Ka'bah kembali kepada fungsinya, yaitu sebagai pusat tauhid, bukan lagi sebagai tempat ritual jahiliyah. Baik, materi terakhir yaitu kebijakan Rasulullah SAW setelah Fathu Makkah. Salah satu kebijakan terbesar Rasulullah SAW adalah amnesti umum. Beliau memanfaatkan seluruh penduduk Makkah, termasuk para tokoh-tokoh yang dulu ikut menyiksa, mengusir, bahkan merencanakan pembunuhan terhadap beliau. Rasulullah SAW berkata, "Pergilah kalian semua bebas." Keputusan ini membuat banyak tokoh-tokoh besar seperti Akrimah bin Abu Jahal, Hindun binti Utbah, dan Suhail bin Ammar masuk Islam dengan hati yang lapang. Sejumlah kebijakan penting setelah penaklukan diantaranya adalah yang pertama, yaitu menghapus sistem kesukuan yang menimbulkan permusuhan. Yang kedua, yaitu menunjuk tokoh Quraisy dengan amanah sebagai penjaga Ka'bah. Yang ketiga, yaitu tidak mengambil satupun harta penduduk Makkah sebagai rampasan. Yang keempat, menegaskan kembali bahwa Makkah adalah tanah haram yang tidak boleh dijadikan tempat perang ataupun pertumpahan darah. Setelah pembebasan, Rasulullah SAW mengatur ulang tatanan kehidupan sosial, memperbaiki hukum kota, serta mengokohkan Makkah sebagai wilayah Islam yang damai dan bersih dari kesyirikan. Setelah Fathu Makkah, banyak delegasi kabilah Arab yang datang ke Madinah untuk masuk Islam. Karena itu tahun tersebut dikenal dengan Ammul Wufud ataupun tahun delegasi. Sejak saat itu dakwah Islam menyebar secara jazirah Arab dengan sangat cepat dan damai, serta kekuatan Quraisy telah tunduk terhadap Islam pada saat itu. Baik, itulah materi terakhir dari makalah kelompok 27. Kalau ada kata-kata dari saya yang salah, penyebutan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.